Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Noviana dengan NIM F191500302. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tugas tentang proposal tugas akhir dengan judul pemetaan wilayah rawan banjir di Kota Manado dengan menggunakan sistem informasi geografis. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Bencana banjir telah menjadi persoalan tiada akhir bagi manusia di seluruh dunia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bencana ini bisa merupakan akibat dari peristiwa alam atau akibat dari aktivitas dan kegiatan manusia, dan bahkan bisa secara bersamaan diakibatkan oleh alam dan manusia. Di Indonesia sendiri, waktu terjadinya banjir dan besarnya bervariasi. Hampir semua daerah menghadapi bahaya banjir yang signifikan. Kerugian dan kerusakan akibat banjir adalah sebesar 2/3 dari semua bencana alam yang terjadi. Direktorat Sungai 1994. Setiap tahun, lebih dari 300 peristiwa banjir terjadi di Indonesia, menggenangi 150.000 hektar dan merugikan sekitar 1 juta orang. Pada Januari 2014, banjir bandang melanda Kota Manado. 9 dari 11 kecamatan di Kota Manado tergenang banjir. Manado merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Luas Kota Manado yaitu sekitar 14.742,85 hektar. Kota Manado mempunyai topografi berbukit-bukit. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembapan nisbi kurang lebih 84%. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Proses pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Manado dari wilayah Das Tandano, Das Sarios, dan Das Malalayang telah menyebabkan berkurangnya wilayah resapan air. Akibatnya, debit sungai tidak mampu lagi menampung air hujan. Dalam upaya mengatasi permasalahan akibat terjadinya banjir dan beberapa cara, yaitu ada salah satu mengetahui sebab-sebab terjadinya banjir dan daerah sasaran banjir yang tergantung pada karakteristik klimatologi, hidrologi, dan kondisi fisik wilayah. Salah satu disiplin ilmu yang sangat berpengaruh dalam penanggulangan masalah banjir adalah dengan bantuan aplikasi Sistem Informasi Geografis atau yang bisa disebut dengan SIG, yaitu identifikasi dan pemetaan kawasan yang berpotensi banjir. Untuk kajian banjir, peta tematik hasil interpretasi citra dapat digabungkan dengan peta-peta lainnya yang disusun dalam data SIG melalui proses digitasi. Peta-peta tersebut adalah peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta curah hujan. Melalui metode offline pembobotan dengan SIG, maka akan dihasilkan kelas-kelas rawan banjir. Hasil dari kelas-kelas tersebut dipresentasikan dalam bentuk peta sehingga dapat dilihat distribusi ke ruangannya. Dari peta itu, para penggunaan dan pengambilan keputusan dapat memanfaatkan untuk mengantisipasi banjir di daerah penelitian, sehingga kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Kita akan masuk ke bab 2,
yaitu saya akan menjelaskan beberapa pengertian, yaitu yang pertama adalah banjir adalah meluapnya air sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan mengendangi daratan atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Tidak hanya sungai, tempat tampungan air seperti waduk, bendungan, danau, dan sebagainya bisa meluap jika kapasitas tampungan air sudah meluap atau melampaui batas. Dan yang kedua yaitu curah hujan, merupakan salah satu komponen pengendali dalam sistem hidrologi. Secara kuantitatif ada dua karakteristik curah hujan yang penting, yaitu jeluk dan distribusinya menurut ruang atau space dan waktu. Pengukuran jeluk hujan di lapangan umumnya dilakukan dengan memasang penakar dalam jumlah yang memadai pada posisi yang mewakili atau representatif. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan banjir, yaitu ada dua, yaitu faktor yang disebabkan oleh alam dan manusia. Sekarang kita akan masuk ke faktor alam yang menyebabkan banjir, yaitu yang pertama adalah curah hujan yang sangat tinggi, dan yang kedua adalah erosi tanah. Yang ketiga yaitu hutan yang gundul. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor manusia yang menyebabkan banjir, yaitu yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Ini sangat sering terjadi saat kita berada di dekat rumah dekat sungai. Pasti kebanyakan langsung membuang sampah pada sungai secara langsung. Dan yang kedua yaitu menebang pohon sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pembangunan, pemukiman, dan kurangnya saluran air, dan kurangnya daerah resapan air. Maka faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya banjir. Dan selanjutnya yaitu pengertian penginderaan jauh atau remote sensing, didefinisikan sebagai pengukuran atau pemerolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. Selanjutnya yaitu klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan informasi rinci dari data input untuk menampilkan pola-pola penting atau distribusi spasial untuk mempermudah interpretasi dan analisis citra, sehingga dari citra tersebut diperoleh informasi yang bermanfaat. Untuk pemetaan tutupan lahan, hasilnya bisa diperoleh dari proses klarifikasi multispektral citra satelit. Selanjutnya yaitu adalah pengertian sistem informasi geografis atau SIG, adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan segala bentuk informasi yang berreferensi geografis. Dengan demikian, basis analisis dari citra adalah data spasial berbentuk digital yang diperoleh data satelit atau digitasi. Selanjutnya yaitu overlay, yaitu analisis ini merupakan hasil interaksi atau gabungan dari beberapa peta. Overlay berupa peta tersebut akan menghasilkan suatu informasi baru dalam bentuk luasan atau poligon yang berbentuk dari isisan beberapa poligon dari peta-peta tersebut.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana penyebaran wilayah rawan banjir di wilayah Kota Manado dan tingkat kerawanannya dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis atau yang disingkat dengan SIG. Batasan masalah pada penelitian ini adalah, yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan di Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang kedua, menggunakan software ArcGIS. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode pengolahan data, yaitu yang pertama adalah pengolahan data spasial dan data atribut. Dan yang kedua, tahap dalam analisis. Tahap dalam analisis ini terbagi antara 3, yaitu setelah dianalisis kita akan masuk ke overlay data spasial, setelah itu kita editing data atribut, dan yang terakhir adalah analisis tabular sebelum menjadi hasil. Tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain yang pertama, memetakan wilayah rawan banjir di wilayah Kota Manado untuk mendapatkan informasi tingkat kerentanan banjir dan penyebarannya dalam bentuk peta dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Yang kedua, yaitu semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah Kota Manado dan stakeholder lainnya dalam pencegahan banjir. Karena telah sampai pada slide terakhir, maka saya akan mengakhiri presentasi saya, proposal tugas akhir dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.